Di antara gemuruh perayaan kembang api yang meledak di langit Munchen dan sorak-sorai penggemar PSG yang telah menanti lebih dari 1 dekade, satu sosok yang tak berdiri di atas panggung sorotan, namun justru menjadi nyawa dari segala harmoni, Vitinha. Musim panas 2022 PSG mendatangkan seorang gelandang muda dari FC Porto. Bukan dari Real Madrid, bukan dari Manchester City. Bukan pula dengan harga yang mencetak rekor pasar. Namun namanya kecil di pemberitaan, tapi besar dalam visi, Vitinha. Tak disambut meriah, tapi diterima takdir. Dari Wolverhampton ia sempat menepi, dari Porto ia tumbuh, dan dari Paris yang menjelma jadi otak yang menggerakkan tubuh raksasa. Tak perlu selebrasi megah, tak ada janji kosong, hanya pekerjaan diam yang dilakukan dengan presisi surgawi. Di era sepak bola modern yang berjalan seperti mesin, Vitinha menjadi pemantik kelembutan. Ia tak berlari secepat Dembele, tak mencetak gol sebanyak Dui, tapi dialah yang menabuh genderang di balik layar. Ia seperti dirijen orkestra yang memimpin simfoni dari belakang layar, mengatur setiap nada, memperlambat detak, mempercepat denyut, menciptakan irama di tengah gelombang pressing dan turbulensi pertandingan. Di laga final Liga Champions 2025 ketika PSG melawan Inter Milan dan sejarah kembali digantung di awang-awang, Vitinha turun ke lapangan tidak dengan kemarahan, tapi keterangan. Seperti samurai yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan ketika peluit dibunyikan, ia menjahit perandingan, seperti puisi yang tak ternoda. Gol pertama PSG malam itu bukan hanya soal finish cemerlang dari Hakimi, tapi soal umpan surgawi dari Vitinha ke Dowi yang kemudian mengukir asis. Gol ketiga lagi-lagi dimulai dari kaki Vitinha. Ia bukan penggiring bola yang gemar pamer. Ia adalah pelukis di kanvas tak terlihat, yang menggambar kemenangan dengan warna yang hanya dimengerti oleh mata sepak bola sejati. Ia tak muncul di papan skor, tapi ia hadir di semua proses menuju gol. Seperti akar dari pohon kemenangan yang menjulang. Dalam satu musim Liga Champions, Vitinha mencatatkan 1.294 umpan sukses. Hanya 6 umpan dari rekor sepanjang masa milik sang maestro Barcelona, Xavi Hernandez. Namun bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Akurasi umpannya mencapai 93,63%. Dalam kancah Liga Champions, di mana waktu dan ruang adalah kemewahan, angka itu bukan statistik biasa, itu adalah saksi dari seorang yang memahami sepak bola lebih dari sekedar permainan. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge.
Dipeluk oleh sang raja, diakui oleh waktu. Beberapa hari setelah pemenangan PSG, Vitinha berangkat ke pusat latihan tim nasional Portugal. Di sana, sang legenda hidup Cristiano Ronaldo menyambutnya dengan pelukan dan selamat. Sebuah momen simbolik dari sang raja ke pewaris tahta, dari pencetak gol ulung ke pencipta harmoni. Nah itulah yang dilakukan kapten sejati, tulis banyak media. Tapi lebih dari itu adalah pengakuan dari sejarah kepada masa depan. Dalam wawancara eksklusif bersama PSG TV, Vitinha bicara seperti seorang filsuf di ruang latihan. Ia bukan sekedar menjalankan taktik, yang menghidupkannya. Ia bukan pengikut rencana, ia bagian dari desain besar. Gelandang harus tahu kapan bercepat, kapan berlambat, kapan ke kaki kiri atau kanan. Tapi tahu saja tak cukup. Saya harus menunjukkannya dengan tindakan, dengan ritme, ujarnya. Dan ia menunjukkannya, malam demi malam, umpan demi umpan. Di setiap ruang sempit dan keputusan sepersekian detik, Vitinha membuat Paris percaya bahwa keindahan masih hidup dalam sepak bola. Vitinha bukan kilat yang menyambut, ia adalah bara yang membakar lambat-lambat, menyala dengan konsistensi, terbentuk fondasi juara. Ketika pemain lain naik dan turun mengikuti gelombang, ia tetap konstan, seperti bintang utara bagi pelaut. Dalam kisah kejayaan PSG musim ini, banyak nama akan diukir dalam prasasti, tapi hanya sedikit yang akan diingat sebagai ruh dari permainan itu sendiri. Dan Vitinha adalah salah satunya. Jika sepak bola adalah musik, maka Vitinha bukan penyanyi utama, ia adalah komposer. Dan musim ini simfoninya telah membawa PSG menuju keabadian. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin mau nontonnya terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi